Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala ini, tentu kita harus senantiasa mengingat akan karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya karunia keimanan, karunia ketakwaan, yang mana kita harus senantiasa menjaganya, sebagaimana Allah memberikan semua pintu-pintu kesempatan yang luar biasa agar ketakwaan kita tetap terjaga. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Ramadan ini kita melihat banyak sekali kebahagiaan. Dan kebahagiaan pada bulan suci Ramadan pada tahun ini sedikit ada tambahan, dan patutlah juga kita waspada. Kebahagiaan yang mana merupakan kemeriahan bulan Ramadan ini, ternyata kemeriahannya tidak hanya kita sebagai seorang muslim saja yang ikut meramaikan, khususnya di jagat maya, akan tetapi sekarang ada sebuah fenomena tentang bagaimana orang-orang non-muslim itu turut juga meramaikan. Apakah yang meramaikan itu adat kita, bagaimana kita berburu, berbuka puasa atau yang kita kenal dengan takjil, lalu kemudian ramai di jagat maya, di TikTok, Facebook dan Instagram dan lain sebagainya dengan istilah takjil war. Begitu kemeriahan yang menunjukkan bagaimana keberagaman agama di negara kita ini begitu luar biasa, dan toleransi di antara kita begitu luar biasa. Jika takjil ini berkaitan dengan makanan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pula orang-orang non-muslim, YouTuber dan lain sebagainya, bagaimana mereka memposting menunjukkan keikutsertaan mereka bagaimana berpuasa. Mereka pun ikut sahur, akan tapi setelah sahur mereka tidur lagi karena mereka tidak sholat subuh. Bagaimana ketika mereka berpuasa juga tetap beraktivitas sebagaimana biasa,
Mereka juga ikut berbuka bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Dan dari situlah kemudian kita mendapati bagaimana testimoni-testimoni positif yang mereka rasakan melakukan sebuah amalan tanpa keimanan, akan tapi berdampak positif apakah terhadap tubuh mereka ataupun juga terhadap kondisi hati mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Bagaimana umat beragama di negara kita itu begitu akur. Secara DNA kita ini aslinya adalah orang yang akur. Pertengkaran kita tidak dipicu oleh hal-hal remeh. Meskipun ada 1-2 pertikaian antar agama, akan tapi kita ini memang aslinya adalah orang yang ramah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya fenomena takjil war ini yang seringkali kita pandang sebagai sebuah lelucon, ramai-ramaian saja untuk mengakrabkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang non-muslim, itu adalah sah saja dan itu baik-baik saja. Kita menumbuhkan di tengah-tengah banyak sekali fenomena-fenomena agar kita menubrukkan harmonisasi orang-orang Islam dan yang lainnya. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata keakraban kita tentang takjil war ini tidak berhenti pada titik takjil war saja, tidak berhenti pada lelucon rebutan takjil semata. Akan tetapi ternyata ada perkembangan-perkembangan yang patut kita hati-hati terhadap hal tersebut. Saya pernah membaca sebuah postingan ketika berkaitan dengan takjil war ini. Ada orang non-muslim memasang sebuah tulisan, jika surga kalian kaum muslimin itu yang benar, maka mintakan ampun kepada Tuhanmu terhadap kami sehingga kami diizinkan masuk ke dalam surgamu. Akan tetapi jika surga kami yang benar, maka kita nanti akan bersandingan dalam surga. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mengejutkan, komentar-komentar yang ada di dalamnya adalah tidak ada satupun, kalau saya terlepas membaca, tidak ada satupun komentar negatif. Semuanya diucapkan dalam rangka positif. Salam toleransi, salam toleransi. Padahal ketika kita sudah berbicara antara surga dan neraka, maka sudah tidak ada toleransi. Karena itu berkaitan dengan kehidupan kita setelah meninggal. Ada komentar yang lain juga mengatakan, bagaimana saudara kita kaum muslimin? Enak betul kan ketika dihargai, ketika dihormati. Maka nanti ketika hari raya kami, kalian juga harus menghormati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bangsa Indonesia terkenal dengan orangnya yang santun, terkenal dengan orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain. Akan tetapi jika kita lebih mementingkan kepentingan orang lain, jika itu tidak ada batasnya, maka kita akan terjebak kepada biasanya kita rasa sungkan yang lebih tinggi, kita rasa tidak enak hati yang lebih tinggi. Karena sekarang kita dihormati, karena sekarang orang-orang non-muslim mengikuti puasa kita, ikut meramaikan hari raya kita, ikut meramaikan ibadah kita, maka tidak mungkin pula, tidak ada mustahil pula ada di antara nanti kita yang ada rasa balas budi, rasa tidak enak hati, rasa sungkan ketika nanti ada hari raya orang-orang non-muslim yang lainnya. Kita pun juga turut andil, kita pun juga turut berbahagia, kita pun juga turut bertukar hadiah. Kita teringat bagaimana salah seorang sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya dia beragama Yahudi,
dia meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut merayakan atau paling tidak ikut bersenang-senang untuk merayakan hari raya Sabat, yaitu hari rayanya orang Yahudi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Kecenderungan hati ataupun kecenderungan lahiriah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kesini kita teringat bagaimana fenomena jaringan Islam liberal 20 tahun yang lalu mulai bergeliat. Apa yang diwacanakan? Yang diwacanakan adalah orang-orang beragama ini ibarat roda. Tuhannya ada di tengah-tengah titik tumpuan roda dan jerujinya adalah agama. Jalan apapun yang ditempuh oleh manusia nanti akan bertemu pada titik satu yang sama, yaitu titik kebaikan. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah mulai mendengar berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kebaikan. Terasa indah, terasa menakjubkan. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa jadi terjebak kepada, jika kita tidak ridho, paling tidak ada rasa, hilang sudah rasa kebencian kita kepada sifat kekufuran, rasa kebencian kita kepada kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kita banyak orang yang meninggal atas dasar kesungkan menghormati, padahal orang-orang itu sudah jelas meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan non-muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Lantas kita ikut-ikutan menuliskan RIP. Lantas kemudian kita ikut-ikutan mendoakan almarhum, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Tentu ini berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat, maka dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. RIP terlihat sepele, akan tetapi itu mengandung doa, rest in peace, semoga dia meninggal, semoga dia beristirahat dengan tenang. Bukankah kita mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muslim pun berpotensi mendapatkan siksa kubur, akan apalagi yang sudah jelas-jelas tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Ramadan ini, di tengah-tengah fenomena-fenomena yang terlihat indah, tanpa menutup pintu kebaikan kita kepada sesama sebangsa dan setanah air, akan tapi jika itu berlainan akidah, patutlah kita memasang pagar, patutlah kita memiliki prinsip-prinsip agar kita tidak melanggar aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik bagaimana berinteraksi dengan orang di luar Islam. Rasulullah dikenal orang yang baik, apakah dengan sesama muslim ataukah dengan orang non-muslim. Ketika ada orang Yahudi meninggal melintas, Rasulullah pun berdiri. Ketika itu ditanya oleh para sahabat, "Kenapa engkau berdiri wahai Rasulullah? Bukankah dia orang kafir?"
Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah dia juga manusia? Ketika kebiasaan Rasulullah SAW menyuapi orang yang ternyata itu adalah orang kafir, orang Yahudi, yang kemudian dia berdampak masuk Islam karena kelembutan yang tidak tergantikan oleh bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakum Allah, lan yanhaakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terkait dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam hal agama, tidak menghalangi kalian beribadah, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bermuamalah yang baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, untuk berlaku adil kepada mereka. Dan Allah menegaskan, innallaha yuhibbul muqsitin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kita mendengar ketika kita mencoba memegang prinsip kita, ketika kita mencoba memegang apa yang menjadi batasan-batasan agama kita, tidak sedikit yang mengatakan kepada kita bahwasanya kita ini eksklusif, kita ini tidak toleran, kita ini radikal, kita ini dan lain sebagainya. Padahal ketika kita berkaitan dengan muamalah, bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menjadi musuhnya ketika kita menzalimi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, tanpa ada alasan. Ketika kita mengambil haknya, khususnya kafir dhimmi, kafir ahdi maksud saya, orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan oleh orang-orang, oleh negara Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menjadi jaminannya. Cukuplah kita menjadikan pedoman surat Al-Kafirun, yang ketika Rasulullah SAW ditawarkan untuk bertoleransi, ditawarkan untuk tidak mengganggu, ditawarkan untuk tidak menjelek-jelekkan berhala-berhala orang-orang kafir, dengan ditawari Allah akan disembah oleh orang kafir sehari, dan sebagai gantinya Rasulullah menyembah berhala selama 1 hari, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan aku tidak, dan kalian tidak menyembah terhadap aku apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak sekali pemikiran-pemikiran, ide-ide yang seringkali tidak terasa menggiring kita kepada hal-hal yang bisa mengancam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada fenomena ini kita cukuplah berbahagia. Ibadah kita tidak terganggu, sholat kita tidak terganggu, kita bebas melakukan ibadah. Jika ada orang-orang non-muslim yang ikut-ikutan kepada ibadah kita, cukuplah kita berbahagia dengan harapan suatu saat dia mendapatkan hidayah. Bukan kebahagiaan ini bertumpu kepada mereka ikut ibadah kita karena mereka menghormati kita. Tidak begitu. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan lain, jika toleransi itu dibahasakan ikut-ikutan dalam beribadah, maka
bukan mustahil kita dikatakan tidak toleran ketika kita pun tidak ikut-ikutan terhadap ibadah-ibadah agama yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga akidah kita di tengah keberagaman, meskipun itu adalah merupakan takdir Allah, sebagaimana Allah yang firmankan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau memang Allah mau, kalau memang Allah berkehendak, kita semuanya ini akan dijadikan umat yang satu, umat yang menyembah Allah semuanya. Akan tetapi tidaklah demikian. Walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Akan tetapi Allah menyesatkan yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ifafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin wansur ikhwanana ya Allah fi Falastin fi syahri Ramadan hadha. Allahumma qawwi ahwalahum, Allahumma qawwi aqidatahum, Allahumma qawwi qulubana ya Allah fi dinika anta. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.